Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menampilkan hasil kerja kelompok kami, yakni berupa video visualisasi bangsa. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bransyah, peserta latihan dasar CPNS tahun anggaran 2022, angkatan 120, gelombang 4. Saya akan menjelajahi benteng Balang Nipa Sinjai. Tertarik? Selamat menyaksikan. Benteng Balang Nipa adalah salah satu situs bersejarah di Kabupaten Sinjai. Benteng ini didirikan pada tahun 1557 oleh 3 kerajaan, yaitu Kerajaan Bulo-Bulo, Kerajaan Tondong, dan Kerajaan Lamati, yang dikenal dengan istilah Kerajaan Telu Limpoe. Konstruksi awal benteng Balang Nipa berupa susunan batu gunung yang direkatkan dengan lumpur yang diambil dari Sungai Tangka. Bentuk benteng Balang Nipa ini yaitu segi 4 dengan 4 bastion di setiap sudutnya. Ketika Belanda bermaksud menyerang dan menguasai wilayah Sinjai, benteng Balang Nipa difungsikan sebagai benteng pertahanan untuk membendung serangan Belanda dari Teluk Bone. Perlawanan Raja-Raja Telu Limpoe terbilang dahsyat dalam menentang agresi Belanda, sebagaimana dilukiskan dalam sejarah Rumpakna Mengarap Bombang atau disebut dengan Perang Mengarap Bombang pada tahun 1859 sampai 1961. Namun, kekuatan dan peralatan peran kerajaan Telu Limpoe yang tidak sebanding dengan Belanda. Akhirnya, benteng Balang Nipa berhasil direbut Belanda pada tahun 1859 melalui Perang Mengarap Bombang. Pada tahun 1864, benteng ini direnovasi oleh Belanda dengan menggunakan arsitektur Eropa dan selesai pada tahun 1868 dengan bentuk seperti saat ini. Sampai saat ini, benteng ini tetap dipelihara sebagai salah satu bangunan cagar budaya dan dipergunakan sebagai museum daerah serta tempat pegelaran seni dan budaya. Inilah salah satu bukti perjuangan para pahlawan kita dalam mempersatukan bangsa Indonesia ini. Marilah kita jaga situs sejarah ini, marilah kita lestarikan. Seperti kata Bung Karno, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jika ingin berkunjung ke situs sejarah ini, jangan lupa ke Benteng Balang Nipa Sinjai. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramdansyah, peserta latsar CPNS tahun 2022, gelombang 4, angkatan 120, nomor urut 35, asal UPT Lapas kelas 2B Takalar. Nama pengampu materi saya Ibu Siti Amas, SPI, MSI. Kabupaten Takalar mempunyai banyak sekali tempat bersejarah. Salah satunya di tempat saya berdiri ini. Penjara Tua Takalar atau yang lebih dikenal sebagai Penjara Lama Takalar.
Penjara ini terletak di Jalan Cilalang, Kelurahan Takalar, Kecamatan Mapakasunggu, Kabupaten Takalar. Penjara ini dibangun pada tahun 1948 oleh bangsa Portugis di atas tanah seluas 2003 meter persegi. Pada mulanya, tempat ini difungsikan sebagai benteng dan tempat menawan tahanan perang. Penjara ini telah mengalami 3 kali pergantian nama, yakni pada tahun 1976 menjadi Bina Tuna Warga dan pada tahun 1978 menjadi Rumah Tahanan atau Rutan, dan akhirnya pada tahun 1982 berubah nama menjadi Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas, dan pada tahun 1983 penjara ini sudah tidak difungsikan lagi dan akhirnya menjadi cagar budaya. Satu kalimat inspiratif dari saya, marilah kita belajar sejarah. Dengan belajar sejarah kita bisa lebih memaknai arti dari sebuah kemerdekaan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resardian, penempatan lapas kelas 2B Polewali. Saya peserta Latsar 2022 angkatan 120 kelompok 4 nomor absen 34. Saat ini saya berada di Masjid Agung Suhada, tepatnya di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Masjid Suhada merupakan masjid yang berstatus sebagai Masjid Agung Kota Polewali Mandar. Masjid ini terletak di Jalan Muhammad Yamin PK Bata. Masjid ini secara resmi didirikan pada tahun 1984 dan ditetapkan menjadi Masjid Agung pada masa pemerintahan S. Mengga. Pada waktu itu merupakan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Polman karena peletakan batu pertama dilakukan oleh ulama besar di Sulawesi Barat. Unik, selain bantuan dari masyarakat umum dan kerja keras pihak Pemda Polmas pada masa itu, diberlakukan juga sebagian gaji pegawai untuk diikhlaskan dalam pembangunan masjid ini. Setelah ada kesepakatan, maka didatangkan arsitek dari Unhas dan memakan waktu selama 3 tahun. Maka akhirnya pembangunan selesai. Pemberian nama Masjid Suhada sendiri memiliki sejarah yang sangat demokrasi karena nama tersebut sering digunakan. Dijadikannya Masjid Suhada sebagai Masjid Agung didasarkan pada beberapa alasan. Di antaranya, letak posisinya yang sangat strategis karena berada di jantung kota Polewali, karena juga hanya berjarak sangat dekat dengan kantor daerah Polmas pada masa itu. Paling dimuliakan tidak lain adalah Allah yang Maha Kuasa dan tidak ada orang lain. Yang terbesar dan Maha Kuasa adalah hanya Allah. Maka berdoalah hanya padanya dan bukan dari yang lain. Itulah hasil video dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.